Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovia August Oktasari, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok 3 Formasi CPNS tahun 2019 Kabupaten 50 Kota. Izinkan saya menyampaikan tugas agenda 2 hari kedua tentang nilai-nilai dasar ASN. Core value dari nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak dengan personal branding bangga melayani bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik terdiri dari yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang terakhir yaitu berkeadilan. Fungsi ASN sebagai pelayan publik yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan perilaku yang merupakan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Core value yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Panduan perilaku yang merupakan kode etik nilai akuntabel yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, mengacu pada kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, mengacu pada masyarakat umum, pengguna layanan, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Core value yang ketiga yaitu kompeten.
Berdasarkan dinamika global atau VUCA World dan adanya tren keahlian baru, diperlukan pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Panduan perilaku menurut Kode Etik nilai kompeten yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Core value yang keempat yaitu harmonis. Harmonis merupakan saling peduli dan menghargai perbedaan. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesenian. Yang kedua, religi. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, sistem ekonomi. Yang keenam, sistem teknologi. Dan yang ketujuh, bahasa. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menanamkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Panduan perilaku yang merupakan kode etik nilai harmonis, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Core value selanjutnya yaitu loyal. Artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku menurut kode etik nilai loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Ciri atau karakteristik mengukur loyalitas pegawai yaitu taat pada peraturan, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, tanggung jawab pada organisasi, bekerja dengan integritas, rasa memiliki yang tinggi, kemauan untuk bekerja sama, menjadi teladan bagi pegawai lain, serta keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Core value yang keenam yaitu adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku menurut kode etik nilai adaptif yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Core value yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kolaboratif, artinya mendorong kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku menurut kode etik nilai kolaboratif yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian uraian singkat saya tentang nilai-nilai PNS. Selanjutnya, saran dan masukan untuk penyempurnaan modul menurut saya yaitu kalau dapat modulnya lebih sistematis lagi, lebih terstruktur, dan materinya tidak berulang-ulang atau melompat-lompat, agar dalam mencari jawaban atau permasalahan tertentu tidak membingungkan atau rancu. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.